Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ira Anggraini, ada Andika Ermaya Saputra, dan ada Dema Oktavia Saragi. Nah, kami sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap anak slow learner di SD Negeri 106833 Wonosari. Dan kami akan menjelaskan apa yang telah kami dapatkan dari penelitian yang telah kami lakukan. Maka dari itu, teman-teman harus simak videonya sampai akhir ya. Jangan di skip agar kalian mengerti apa yang akan kami sampaikan. Nah, adapun tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui definisi anak slow learner, faktor penyebab dari anak yang mengalami slow learner, karakteristik anak yang mengalami slow learner, untuk mengetahui cara menghadapi anak yang mengalami slow learner, dan untuk mengetahui cara menangani anak yang mengalami slow learner. Teman-teman, ini ada profil sekolah yang kami teliti, yaitu SD Negeri 106833 Wonosari yang berada di Desa Wonosari, Tanjung Morawa. Nah, sekolah SD ini sudah mendapatkan akreditasi A, namun mereka masih menggunakan kurikulum 2013 yang seharusnya sudah berganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Fasilitas yang terdapat di SD ini sudah sangat mendukung teman-teman, namun belum pernah dilakukan tes intelijensi oleh ahli untuk mengetahui skor pengetahuan setiap siswa dikarenakan tidak adanya dukungan dari Dinas Pendidikan sekitar. Hasil pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara dan observasi di SD Negeri 106833 Wonosari dilihat dari karakteristik, hambatan, dan program yang sudah dijalankan sekolah untuk mendukung pembelajaran anak slow learner, yaitu yang pertama, definisi anak slow learner. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu slow learner atau anak lambat belajar adalah anak yang memiliki keterlambatan dalam belajar dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada umumnya, anak slow learner ini secara fisik masih seperti anak-anak pada umumnya atau bisa dibilang sempurna apabila dilihat secara fisik. Namun, dibandingkan dengan tingkat disabilitas intelektual ringan dan perkembangan intelektualnya dikatakan lambat. Jika diterjemahkan secara lugas, peserta didik lambat belajar merupakan anak-anak yang mengalami kendala belajar dari tes inteligensi standar. Mereka tidak bisa menyerap materi pelajaran dengan mudah, lambat pada tahu, lebih dalam waktu menyelesaikan tugas, dan pencapaian hasil jauh di bawah teman-temannya. Kita masuk pada pembahasan kedua tentang karakteristik anak slow learner. Dan dalam penelitian kami menemukan karakteristik anak slow learner itu adalah tidak adanya minat belajar, di kelas mereka selalu ribut, bertindak sesuka hatinya, seperti apapun yang akan dinasehati tidak diterima dan tidak didengarkan. Ketika diminta untuk belajar, dilaksanakan, tapi anak ini bertingkah seperti tidur-tiduran. Anak slow learner cepat tangkap dalam dinasehati segala hal. Anak ini sangat suka melihat warna-warna baru yang cerah dan memiliki koleksi-koleksi mainan yang sama seperti anak normal lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kami temukan bahwasannya anak slow learner ini memiliki karakteristik yang bergantung pada guru untuk membantunya belajar, dan mereka selalu kesulitan untuk memahami dan mengingat apa yang mereka baca. Kurangnya konsentrasi juga lamban untuk mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. Dalam belajar, mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti anak normal lainnya. Dalam penelitian ini, kami juga menemukan bahwa satu-satunya yang membedakan anak slow learner adalah dengan menggunakan kemampuan rata-rata dan kelambatannya dalam belajar. Pertama, masalah belajar yang dihadapi anak slow learner adalah mereka sulit untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, seperti yang dikatakan wali kelas. Mereka tidak bisa bekerja sama dengan kelompok dikarenakan ketidakaktifan dan kekurang pedulian terhadap pembelajaran. Sekalipun mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka sudah ketinggalan jauh dengan teman sebayanya, namun mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Namun kadang-kalanya mereka ingin seperti temannya yang aktif dalam pembelajaran. Namun mereka tidak ada usaha untuk mencapai hal tersebut, dikarenakan tidak adanya keinginan untuk lebih baik dalam belajar. Di Sekolah Dasar Negeri 106833 Wonosari, setiap minggunya setelah habis pembahasan tematik, guru selalu melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan mengadakan ulangan harian untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Setelah dilaksanakan evaluasi, anak-anak yang lain rata-rata lulus dan dalam pemahaman tersebut.
Namun berbeda dengan anak slow learner, mereka tidak peduli sama sekali dengan evaluasi yang dilakukan dan mereka tidak peduli bahwa mereka mendapat nilai di bawah rata-rata. Mereka sering lupa materi terakhir yang diberikan oleh guru, tidak pernah mengajukan ide karena susah dan tidak memiliki kecakapan dalam belajar. Masalah sosial yang dialami oleh anak slow learner ini terkadang ketika mereka berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, anak slow learner ini kadang bersikap kurang sopan, mungkin karena pengaruh emosi yang berubah-ubah. Dan ketika guru menyuruh mereka untuk mengadakan suatu kelompok belajar, berbeda dengan anak normal lainnya, anak slow learner ini malah mengganggu temannya yang berada dalam satu kelompok belajar dengannya, yang mengakibatkan teman-temannya ini malas untuk satu kelompok belajar dengannya. Dan jika anak slow learner ini memiliki masalah terhadap lingkungan pertemanannya, ia terkadang akan memikirkan cara-cara yang dapat menyelesaikan masalah pertemanan tadi. Saat anak slow learner berantem dengan temannya, ia akan bersifat santai seolah tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi jika itu salah anak slow learner ini, dia akan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, anak slow learner ini termasuk anak yang jarang diejek dan dimarahi oleh teman sekelasnya karena dia termasuk anak yang mudah berempati. Ketiga, jika dalam persoalan masalah pribadi, anak slow learner jika ditanya ia mau bermain sendiri atau tidak, dia akan dengan senang hati lebih bermain sendiri. Karena anak slow learner ini sangat suka bersifat jahil terhadap teman sebayanya yang mengakibatkan teman sebayanya malas bermain bersama dengan dirinya. Dan menurut pendapat orang tua anak slow learner ini, jika sang anak ditempatkan dalam satu kelompok, anak slow learner akan dengan mudah untuk menyesuaikan diri. Guru dari anak slow learner ini juga bisa dibilang sudah lelah dengan anak slow learner ini karena anak slow learner tadi tidak mau memperhatikan apa yang dibilang oleh ibu gurunya. Dia sering bermain sendiri karena menurut wawancara dengan gurunya, guru anak slow learner ini mengatakan lebih senang main sendiri kalau udah main sama kawan-kawannya karena saking usilnya tuh selalu ada pengaduan gitu kayak masalah karir. Bicara tentang karir pada pendidikan, dapat dikaitkan bahwasannya keberadaannya pada dasarnya itu tidak ditunjukkan untuk membuat anak harus melakukan pilihan pekerjaan atau karir sejak dini. Tetapi bimbingan ini adalah untuk membantu anak menumbuhkan kesadaran karir mereka dengan memahami jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Dan dari penelitian yang telah kami dapatkan, kami menemukan bahwasannya anak tersebut memiliki cita-cita polisi dan ia juga cepat tanggap dalam rakit-merakit seperti merakit mobil-mobilan. Namun berbanding kebalik dengan keinginan orang tuanya yang menginginkan anak tersebut menjadi seorang ustadz. Namun jika ditanya arah karir kedepannya anak slow learner ini bisa dikatakan abu-abu karena anak ini memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi tapi tidak diolah dengan baik. Salah satu tindakan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa lamban belajar adalah bentuk dukungan terhadap paradigma inklusi di sekolah. Pembelajaran yang diusahakan oleh guru adalah sebuah upaya mengkondisikan siswa belajar lamban belajar atau slow learner sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mereka membutuhkan sajian dari guru dengan berbagai pendekatan untuk memediasi kesulitan di dalam belajar konsep abstrak. Kondisi itu perlu diciptakan guru untuk mengembangkan desain rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa lamban belajar. Program pengajaran anak slow learner. Ya, dalam mengajar anak slow learner ini ada perbedaan yang mendalam terhadap anak normal lainnya. Kalau mengajar anak slow learner ini biasanya mereka membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih mendalam kepada anak slow learner, berbicara dengan lembut dan menyayanginya. Dan seorang guru perlu memberikan layanan secara optimal untuk semua peserta didik yang slow learner. Dan perlunya program bantuan dan layanan bimbingan yang secara tepat sehingga mencapai hasil yang optimal. Selain itu, guru-guru juga bisa melakukan pendekatan belajar dengan belajar terapi bermain, belajar terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi-terapi yang lain. Sehingga anak slow learner ini mereka merasa diperhatikan dan merasa disayangin. Kesimpulannya adalah anak lamban belajar atau slow learner merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus
yang membutuhkan layanan pendidikan khusus di sekolah inklusi. Layanan pendidikan khusus tersebut dibutuhkan karena anak lamban belajar harus menghadapi beberapa masalah belajar seperti yang pertama, kesulitan memahami konsep abstrak, yang kedua, mempunyai kosakata yang terbatas, yang ketiga, mempunyai motivasi belajar yang rendah, yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami suatu materi dibandingkan anak normal seusianya, dan yang terakhir, membutuhkan pengulangan dalam penjelasan materi. Dan bahwa siswa solo learner merupakan anak yang prestasi belajarnya rendah, tetapi IQ-nya sedikit di bawah rata-rata. Walaupun pada dasarnya anak lamban belajar tersebut tidak mempunyai perbedaan fisik dengan anak normal lainnya, namun mengalami permasalahan saat mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, ayo kita semua sebagai calon pendidik khususnya dalam bimbingan konseling, kita harus bisa mengenali, mendampingi, menyayangi, serta merangkul anak berkebutuhan khusus. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.